Menyambung dari video kemarin, pembahasan kali ini datang dari keresahan saya pribadi soal pengetahuan masyarakat tentang jumlah core pada prosesor. Prosesor yang beredar di pasaran saat ini ada yang berjumlah paling sedikit dual core dengan 4 thread, lalu ada 4 core 8 thread yang menjadi standar umum, ya bisa dibilang seperti itu sih. Kelas prosesor paling bawah sudah pasti memiliki sedikitnya 4 core 8 thread, atau kalau yang versi TDP yang rendah itu masih ada yang dual core 4 thread, bahkan hanya dual core dual thread. Pembahasan kali ini saya akan lebih menekankan ke apa sih efeknya banyak jumlah core pada sebuah prosesor di skenario penggunaan sehari-hari tentunya, dan juga gaming. Sedikit membahas sejarah perkembangan prosesor. Dari yang awalnya prosesor hanya memiliki satu core yang dimulai dari prosesor Intel seri 4004 yang hanya berjalan di 750 kHz. Lalu berkembang ke dual core, 4 core, 6 core, 8 core, dan seterusnya. Lalu apakah seiring perkembangan waktu akan terus naik? Biasanya perkembangan prosesor itu secara umum pasti tidak jauh dari arsitektur baru. Jadi produsen prosesor akan terus mengembangkan arsitekturnya agar bekerja lebih cepat dan efisien. Arsitektur baru juga umumnya berkaitan dengan peningkatan IPC, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai performance per clock, biar lebih mudah. Yang kemudian juga pasti ada peningkatan di aspek efisiensi, entah efisiensi daya atau desain memory cache yang lebih efisien. Dan yang paling terlihat dengan jelas itu adalah peningkatan di jumlah core dan threadnya. Lalu pertanyaannya seperti ini, apakah banyak core pasti lebih cepat? Atau misalkan jika ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh prosesor dengan 4 core selama 10 detik untuk menyelesaikannya, lalu kita beli prosesor dengan core yang lebih banyak, ya anggaplah kita beli prosesor yang memiliki 8 core, maka apakah pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 5 detik? Bersama saya, tukang servis, mari kita bahas. Di pengujian kali ini ada prosesor Core i5 14400F yang memiliki 10 core dan 16 thread. Dan juga sebagai pembanding ada Core i7 14700F yang memiliki 20 core dan juga 28 thread. Kita akan coba kedua prosesor ini di workload penggunaan sehari-hari atau umum, di aplikasi-aplikasi yang umum digunakan. Dan juga kita akan mengatesnya di aspek gaming, ya karena kalian pasti mencari perbandingan sebuah prosesor satu dengan prosesor lainnya tidak jauh dari kata gaming. Ya karena otak kalian cuma gaming tutup tidur. Lalu testbed yang kita pakai motherboard Z790, kemudian kita pakai juga RAM sebesar 32 GB DDR5 6000 MHz CL36. Lalu kita gunakan juga GPU GeForce 4080 Super 16 GB. Aplikasi yang kita gunakan untuk benchmark sama ya seperti yang lain juga. Kita akan coba benchmark di Cinebench R23, kemudian ada Geekbench. Di Geekbench 6 single core, Intel Core i5 14400F mendapat 2557 poin, sedangkan Core i7 14700F kita dapat di angka 2829 poin. Perbedaannya hanya 10%. Lalu kita lihat di Geekbench 6 multicore, Core i5 14400F dapat poin 13.682,
sedangkan Core i7 14700F mendapat 18.873 poin. Perbedaannya lumayan jauh, sekitar 28%. Ya memang karena jumlah core dari Core i7 14700F 2 kali lipat dari Core i5 14400F sih. Kemudian kita juga memakai Geekbench 5 karena sebenarnya Geekbench 5 ini sistem memori atau biasa kita sebut RAM yang menjadi faktor penentu, karena aplikasinya sendiri lebih mengedepankan sistem memori atau pengetesan pada RAM. Semakin cepat RAM yang kita pakai, semakin besar juga poin yang akan kita dapat. Di Geekbench 5 single core, Intel Core i5 14400F mendapatkan poin 1842 poin, sedangkan Core i7 14700F dapat 2113 poin. Perbedaannya hanya 13%. Kemudian di Geekbench 5 multicore, Core i5 14400F mendapat 12.551 poin, sedangkan Core i7 14700F mendapatkan 19.394 poin. Perbedaannya cukup jauh, karena memang balik lagi jumlah Core i5 14400F itu hanya 10, sedangkan Core i7 14700F berjumlah 20. Di Cinebench R23 single core, Core i5 14400F mendapatkan 1.816 poin, sedangkan Core i7 14700F mendapatkan 2.098 poin. Di Cinebench R23 multicore, Core i5 14400F mendapat 16.252 poin, sedangkan Core i7 14700F mendapatkan 33.114 poin. Di Cinebench R23 ini, poin yang didapat Core i7 14700F itu 2 kali lipat lebih besar daripada Core i5 14400F. Dari beberapa tes yang sudah kita lakukan bahwa terlihat jelas perbedaan jumlah core antara prosesor satu dengan yang lainnya. Ya dalam hal ini perbedaan jumlah core dari Core i5 14400F dengan Core i7 14700F, ada beberapa aplikasi yang selisih poinnya itu sangat besar, ada juga yang hanya berbeda sedikit. Jika pekerjaan kita hanya sekedar mengetik atau browsing atau nonton YouTube atau apapun itu, maka jumlah core yang lebih banyak itu akan mubazir. Kecuali kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang menggunakan aplikasi dengan kebutuhan core yang banyak, maka prosesor dengan jumlah core yang banyak akan mempercepat pekerjaan kita juga. Jika kita seorang 3D modeler atau bergerak di bidang desain 3D, entah itu pakai AutoCAD atau 3D Max atau yang lainnya pakai Blender atau aplikasi desain 3D lainnya, maka prosesor dengan core yang banyak itu pilihan yang tepat untuk kita. Namun jika kita menggunakan dalam skenario gaming, maka kita tidak akan merasakannya saat kita bermain game. Jika kita lihat dari data yang saya punya, perbedaan FPS antara Core i5 14400F dengan Core i7 14700F ini hanya sekitar 5-10%, itu pun tergantung dari game apa yang kita mainkan. Kalian tidak akan menemukan peningkatan FPS yang sebegitu besarnya, karena memang game tersebut tidak memerlukan banyak core pada sebuah prosesor. Ya bisa dibilang game tersebut lebih mengedepankan kekuatan CPU daripada CPU-nya. Jika game-game seperti game RPG atau game simulasi, jumlah core yang lebih banyak akan memberikan benefit yang lebih besar juga pada kita. Jadi kesimpulannya, bijak-bijaklah memilih. Ya karena balik lagi, jika kita menggunakannya hanya untuk gaming, maka pemilihan prosesor Core i5 14400F ini adalah pilihan yang paling bijak. Oke, sekian dulu dari saya. Saya tukang servis undur diri. Bye.